Dari yang 4 itu diseleksi lagi, waqtaro minal arba' al-Qur'an. Dari yang 4 itu diseleksi lagi jadi Al-Qur'an. Ini, dengan mendalami Al-Qur'an kita akan tahu kitab-kitab yang lain. Kan suka kita baca suhufi Ibrahim wa Musa, begitu kan? Nah, itu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa, berarti dia punya suhuf. Dari Al-Qur'an sendiri, waqtaru minal Qur'an surat al-Fatihah. Wah, dari Al-Qur'an yang 30 juz ini dipilih, diseleksi lagi, yang paling dominan adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah bacanya harus betul. Mohon maaf, sehingga kalau lagi ada acara festival Muharram, ada lomba tahfidz, saya wajibkan harus Al-Fatihahnya dulu. Apalah artinya hafal surat Amma Yatasa'alun tapi Fatihahnya salah. Fatihah sebab dipakai untuk sholat, dibaca minimal 17 kali sehari semalam. Belum untuk ketika zikir, ketika tahlil dan sebagainya. Itu Fatihah harus benar, hati-hati. Ya. Dari Al-Fatihah tersebut masih diseleksi lagi. Fahiya khiyarun min khiyarin. Fahiya khiyarun min khiyarin min khiyarin. Wahiya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan sudah seleksi sekian banyak. Dari Al-Fatihah yang 7 ayat diseleksi lagi, intinya ada di Bismillahirrohmanirrohim. Perlu kita bahas. Wah, itu Bismillah kalau dibahas 40 hari 40 malam nggak selesai. Coba ucapannya aja, Bismillahirrohmanirrohim. Pertama, baknya itu nutup, mulutnya bibir kita mingkem, bis. Begitu akhirnya sama mingkem juga, Bismillahirrohmanirrohim. Sama-sama nutup. Ini ada maknanya, bukan asal kaleng-kalengan begitu aja. Tapi ada korelasi yang sangat dahsyat. Kemudian baknya itu tulisannya agak melingkar. Bahkan hurufnya agak melingkar, setengah lingkaran gitu ya. Kemudian disusul lagi ada setengah lingkaran lagi, sinnya. Wah, ini gak main-main, sangat dalam sekali. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas tafsir Al-Fatihah aja luar biasa. Jadi bismillahnya, hurufnya yang 19 itu diawali dengan ba mingkem, diakhiri dengan mingkem lagi. Satu ini, syafawain namanya. Huruf-huruf 2 bibir ketemu. Itu kitab-kitab Allah. Kemudian Rasul-Rasul Allah, percaya kepada para Rasul Allah yang jumlahnya berapa memang. Harus kita tahu juga, kalau sementara yang kita tahu 25, itu setelah diseleksi lagi. Setelah diseleksi sekian lama, sekian banyak. Kalau dijelaskan lebih lanjut, semuanya ada berapa? Wa adaduhum mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Jumlah nabi dan rasul, ya. Jumlah nabi dan rasul, saya ulang lagi, jumlahnya semuanya ada mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfin. Ada 124.000 nabi dan rasul. Termasuk nih, pernah dengar Buddha? Pernah dengar agama Buddha gitu ya? Itu Buddha itu ada yang mengatakan tadinya seorang nabi. Buddha. Ada dalam tafsir Al-Misbah tuh ada tuh, karya Profesor Quraish Shihab. Buddha itu seorang nabi. Hanya karena sudah syariatnya sudah dimansuh, syariatnya sudah disempurnakan dengan agama Islam, maka tidak berlaku gitu. Termasuk Imron.
Yang ada di surat Ali Imran itu. Bukan Ustaz Imran, bukan. Imran itu nabi. Termasuk Maryam katanya. Maryam yang kita kenal dalam surat Maryam itu juga nabi. Cuma bukan rasul. Ada nabi dan rasul, ada nabi aja, ada rasul. Ada nabi aja, ada nabi dan rasul soalnya. Termasuk Uzair itu nabi. Termasuk Yusha itu para nabi. Dan yang lebih penting lagi, semua nabi itu berasal dari Bani Israel. Kecuali satu, Rasulullah. Kecuali satu, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu dari keturunan Quraisy, dari Arab, penduduk Quraisy sana. Kalau yang lain Bani Israel semua. Sehingga di surat Al-Baqarah kan ada itu, ada perdebatan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun, katanya. Katakan Muhammad, kenapa kalian mendebat kami di dalam masalah urusan Allah, dalam masalah agama Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sementara Allah Tuhan kalian dan Tuhan kita juga. Walana a'maluna walakum a'malukum, sudah, kalian beramal untuk kalian sendiri, balasannya kami pun beramal balasannya untuk kami sendiri, udah. Wa nahnu lahu mukhlisun, kami hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini turun, ini asbabun nuzulnya itu begini. Ketika ayat ini turun, sebelum turun, orang kafir, orang ahli kitab di Madinah itu ngomong ke Rasulullah, Muhammad, semua nabi kan dari Bani Israel. Kalau engkau mengaku nabi, wa in kunta nabiyan, katanya, jika engkau mengaku nabi Muhammad, berarti engkau dari keturunan kami, keturunan Bani Israel. Ini perdebatan seperti itu. Maka turunlah ayat ini, katakan Muhammad, qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Tuh, nabi ada 100 berapa tadi? 124.000. Wa warada ghairu dzalik. Bahkan ada penjelasan lagi lebih dari itu, katanya. Awaluhum Adam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama Nabi Adam, nabi yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi minhum khamsatun. Dari yang 124.000 tadi diseleksi menjadi 25. Dari 25 itu diseleksi lagi menjadi 5, namanya ulul azmi. Siapa itu ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu. Tuh, dari yang 5 itu diseleksi lagi menjadi 1, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh manggil beliau itu Muhammad aja, nggak boleh. Ada aturannya. Suatu ketika sahabat Abbas itu manggil Rasulullah, Muhammad. Turun ayat surat Al-Ahzab kalau nggak salah. La tad'un lupa. La tad'ur rasula ka du'a ba'dikum ba'du. Jangan kau panggil seorang rasul manggil kayak temanmu sendiri. Jangan. Itu larangan dari Allah. Maka kalau kita memanggil nabi kita, ada kalimat nabi, itu namanya jabatannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat enggak ada yang berani manggil Muhammad enggak ada. Pakainya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Lain kalau Nabi Adam. Nabi Adam umatnya ngomongnya ya Adam. Nabi Musa umatnya makanya ngomong ya Musa. Allah menyampaikannya kepada ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Manggilnya seperti itu dalam Quran. Tapi kalau ketika ke Rasulullah Nabi kita, Allah pakai pangkatnya memanggilnya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Enggak pakai ya Muhammad, enggak ada penjelasan di Quran pakai ya Muhammad, enggak ada. Adanya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu.
Ini disebut titelnya karena begitu dahsyat dan agungnya manusia yang satu ini. Itu rukun iman soalnya. Nah, ringkas cerita, ketika masih ada satu lagi. Setelah dijawab seperti tadi, orang tersebut mengatakan, "Shadaqta, engkau benar Muhammad." Nah, yang terakhir beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Muhammad, tolong jelaskan kepadaku tentang kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat itu apa sih? Rasulullah dalam hal ini ya nggak sanggup menjawab, dan beliau balik bertanya, "Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nih, etika untuk kita. Kalau ada yang nanya kepada kita, lalu kita nggak bisa jawab, jawab aja, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu sopan. Atau wallahu a'lam bissawab gitu. Hanya Allah yang lebih tahu. Maaf, nggak bisa jawab. Ya, jadi kesimpulannya hadis yang kedua ini menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman, serta arti ihsan dan penjelasan mengenai kiamat. Rasulullah tidak bisa menjawab, dan bukan hanya Nabi yang tidak bisa menjawab. Nabi Isa pun seperti itu. Suatu ketika Nabi Isa ditanya sama malaikat Jibril. Oh, salah, sebaliknya, maaf. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Isa sambil melebarkan sayapnya, "Ya Isa, mata sa'ah," katanya. "Isa, kapan kiamat datang?" Nabi Isa jawab, "Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya, yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya. Begitu dengar jawaban seperti itu, malaikat Jibril langsung menggerakkan sayapnya. Begini. Jemaah rahimakumullah. Cukup ya segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada kita tutup. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan masing-masing ya. Sama-sama menjaga diri, jangan merasa paling hebat dan sebagainya, nggak ada apa-apa. Walaupun seperti itu benar, bisa jadi bisa diterima, tapi jangan disampaikan kepada orang lain. Cukup untuk dirinya sendiri. Jadi seperti ini sering sekali mendengar pertanyaan seperti ini, udah berapa kali ini. Tadi barusan dapat japri dari Masjid Al-Ukhuwah Blok I, Ustaz Rasim. Dia malah, "Ustaz, curhat dong." "Kenapa?" "Saya tadi ngimamin sholat subuh, kan udah saya bikin jaraknya kan social distancing gitu, ada jaga jarak. Tiba-tiba waktu itu ada Ustadz AR," katanya. AR itu siapa ya? Ustadz AR sholat subuh di situ. Terus kok malah ini nyuruh, "Ayo yang rapat semuanya, yang rapat." Memprovokasi seperti itu katanya. Saya bilang, "Coba nanti Ustadz, nanti kita selesai sholat. Kita lagi begini, lagi social distancing." "Udah tenang aja, yang rapat." Begitu selesai sholat, mau diajak ngobrol bareng, ngabur katanya. Langsung nyelonong begitu aja. Ini sebuah kebijakan yang nggak mematuhi peraturan pemerintah. Jadi menurut saya begini aja, tetap kita ikuti aturan pemerintah,
dalam kondisi darurat. Kita lagi darurat ini. Kita lagi darurat. Yang seperti ini diperbolehkan. Jadi nggak harus rapat-rapatan softnya. Justru dikhawatirkan. Dikhawatirkannya. Seandainya sudah terjangkit penyakit yang pandemi sekarang ini, biayanya nggak cukup 50-100 juta. Duit dari mana? Minimal 150 juta. Sampai 500 juta. Coba. Nanti begitu kita kena, baru nyesel dan sebagainya. Makanya pemerintah itu benar-benar wanti-wanti. Terus hindari. Ikuti anjuran pemerintah. Jaga jarak. Sholatnya sah, nggak apa-apa. Ini supaya sama-sama menyadari. Kalau masih menganggapnya udah tenang aja nggak apa-apa, itu termasuk kesombongan. Sebuah kesombongan yang tidak dibenarkan dalam agama. Sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan merasa paling wah, merasa sehat. Giliran udah dikasih penyakit baru dia akan merasakan. Kan begitu. Ketika sakit dia akan merasakan nikmatnya sehat. Begitu lagi sehat kita nggak waspada. Itu manusia tuh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia diciptakan senantiasa mengeluh. Ketika dikasih kesehatan, dia macam-macam bla 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 bla. Begitu dikasih sakit, baru dia kepinginnya sehat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya senantiasa bisa dijaga dengan konsekuen. Jadi mohon maaf sekali lagi, siapapun orangnya, seandainya karena kita udah kesepakatan pemerintah, ini new normal itu bukan harus normal begitu aja, enggak. Kan masih tahap social distancing juga. Mari kita sama-sama dewasa menyikapi hal seperti itu ya, agar demi kesehatan kita masing-masing. Kesehatan penting, mahal harganya. Sampai sekolah-sekolah masih ditutup kan karena kesehatan. Apalah artinya sekolah masuk tapi orangnya pada sakit. Kan begitu. Kita sakit, nggak bisa nyari makan, nggak bisa nyari minum dan sebagainya. Kesehatan. Kita juga jangan lupa berdoa setiap sholat, setiap selesai sholat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa afiatan fil jasad itu. Salamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, agamanya selamat dan sehat fisik ya Allah untuk ibadah. Wa afiatan fil jasad. Perminta seperti itu. Sama Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, lengkapilah kekurangan hamba. Itu kan doa kita tuh. Warhamni, sayangilah hamba ya Allah. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah hamba. Warhamni, sayangilah hamba. Wajburni, lengkapilah kekurangan hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba ya Allah. Wahdini, berikanlah petunjuk kepada hamba ya Allah. Wa'afini, hamba mohon sangat sehat ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan hamba ya Allah. Ini doa kita. Mintanya sehat. Enggak minta sakit, enggak ya Allah berikanlah kami sakit ya Allah, enggak ada. Maka gunakanlah kesehatan itu untuk semaksimal mungkin. Ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Ini berita terakhir, kira-kira 3-4 hari yang lalu, Sumberjaya 3 yang PDP selama new normalnya. Kemarin-kemarin sebelumnya udah nggak ada. Pernah ada 2, terus sekarang naik 3 untuk Sumberjaya. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Cukup, ada lagi? Ya silakan.
Itu dalam Al-Quran itu. Innamal mu'minuna. Apalagi lupa. Surat Al-Anfal. Ada yang hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayatnya begitu. Sesungguhnya ciri orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kita begitu nggak kira-kira? Kalau ada Allah, Allah getar, gitu enggak? Maksudnya semakin dekat kepada Allah, ya. Dan perbanyak suruh ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Atau bisa juga diartikan ini untuk orang-orang yang non Muslim, yang mu'alaf. Biasanya kalau mau masuk Islam kan suka di testimoni dulu. Kenapa kau masuk Islam? Ada masalah apa? Apakah dipaksa atau tidak? Dia suka jawab. Saya kalau dengar azan itu gemetaran, nangis kadang. Nggak tahu saya. Pokoknya kalau dengar azan nangis dan bergetar begini. Itu bisa jadi masuk dalam ayat itu. Sehingga harus mencari ketenangan. Orang-orang mukmin. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Apabila didengarkan, dikumandangkan ayat Allah, baca Al-Qur'an, imannya semakin bertambah. Bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa. Itu benar, itu ayat surat Al-Anfal. Ada lagi? Cukup? Udah ya? Mudah-mudahan Allah beri kemanfaatan kepada kita. Kita diberi kesehatan dunia akhirat, luar dan dalam, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah.